Prof Juju. Aduh lupa jalan ini mau menyeberang ke sana. Salah. Sedang di mana? Katakan itu. Bu Rita. Iya teh di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey. Sedang apa ya? Ada kegiatan apa ya? Ini bersama dengan teman-teman dari Telkom University, mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Seni, kita buat pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat itu salah satu dari program Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kami dari program studi pendidikan seni Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Desa Cukang Genteng, Pasir Jambu. Apa sih yang menjadi fokusnya, Bu? Ini ada karya dari pengrajin ini yang istimewa, namanya cincin Lady Day dan cincin laki Cianjuran. Para pengrajin ini pengrajin homemade, Bu. Nah, mereka pewarisannya kurang sehingga juga pemasarannya kurang. Nah, kita ingin mengembangkan satu program pelatihan dulu supaya ada regenerasi. Kemudian teman-teman Telkom ini juga bagaimana mempublikasikan bahwa di sini ada desa yang memiliki pengrajin berkompeten ya, punya potensi supaya masyarakat di sini lebih berkembang. Baik, ini usahanya. satu program yang baik sekali bisa dilanjutkan untuk yang masa yang akan datang. Amin. Terima kasih, Prof. Nah guys, kita udah berada di salah satu pengrajin perhiasan yang ada di Desa Cukang Genteng. Di sini kita sedang bersama Pak Adis. Beliau adalah salah satu tokoh pengrajin kemasan di desa ini. Biar gak penasaran, mari kita ikutin terus kelanjutannya. Kebetulan Pak Adi sedang mengajarkan mahasiswa UPI bagaimana sih cara produksi perhiasan. Tahu nggak sih guys, tidak hanya laki-laki yang penasaran untuk mengulik produksi ini. Perempuan juga sangat berantusias untuk mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Sufyan. Di sini saya sebagai praktisi sekaligus dosen di dunia aksesoris. Di sini saya memperkenalkan salah satunya tokoh yang paling senior di sini adalah Pak Adis. Beliau adalah orang yang sangat berjasa sekali mengembangkan potensi-potensi generasi untuk bisa menjadi seorang pengrajin kemasan pasir jambu yang ada di wilayah Cukang Genteng. Pengrajin kemasan adalah salah satu sebutan bagi para pengrajin perhiasan. Selanjutnya saya akan sedikit mewawancara beliau mengenai historinya Pak Adis. Kapan pertama kali Pak Adis belajar membuat sebuah desain aksesoris di pasir jambu? Tahun berapa kira-kira Pak pertama kalinya? Pertama kalinya ya tahun
78-an lah. Tahun 78, berarti udah sekitar hampir 40 tahun yang lalu ya Pak? 40 tahun, iya. Yang Ajaran pertama kali saya ngajar itu guru saya, itu kakak saya. Kakak Pak Adis? Iya, kakak Pak Adis sekarang udah meninggal. Udah meninggal? Iya, udah meninggal. Kakak Pak Adis yang mengajarkannya siapa Pak dulu? Oh, kurang tahu tuh, kurang tahu. Ada dari Bandung gitu, saudaranya gitu. Para pengrajin pertama yang mulai produktif itu di wilayah mana? Oh, di wilayah Sukarame itu. Di wilayah Sukarame? Iya, ada saudara itu di situ. Sekarang udah meninggal itu. Oh, sekarang udah meninggal? Oh, udah meninggal. Tinggal anak buah bapak banyak di situ. Oh, anak buah bapak? Yang rata-rata yang Pak Adis ajarkan itu rata-rata mereka lulusan sekolah SD, SMP atau SMA? Iya, SD, SMP itu kebanyakan dulu. Berapa tahun belajar mereka di Pak Lama Adis? tuh sekitar 1,5 tahun lah. Setelah itu kemana Pak? Udah belajar langsung berangkat. Langsung mereka ikut para pengrajin yang lain yang bekerja di industri perhiasan. Di bengkel-bengkel itu. Dan saya dengar juga katanya Pak Adis di sini sudah cukup banyak menghasilkan para pengrajin yang sekarang itu udah rata-rata sudah jadi para pengusaha ya mungkin. Iya, yang di Kalimantan itu banyak yang buka itu bengkel-bengkel. Bengkel-bengkel. Ada yang udah buka toko emas nggak? Ada. Oh ada. Di daerah mana itu? Ada di Kalimantan. Nah, pertama kali untuk pemula ya mungkin ya, Iya. untuk pemula yang belajar ke Pak Adis, apa yang Pak Adis ajarkan? Ya, yang pertama kali itu getok bahan, giling bahan, belajar megang ini blender ya buat matri blender, itu. Buat matri itu, oke. Iya gitu, belajar ngeregaji gitu. Nah, setelah itu mereka belajar motong, terus Ya. ketok, terus konsentrasi untuk peleburan bahan dan sebagainya. Mereka belajar apa lagi setelah itu? Kalau itu udah ini bikin yang simpel-simpel aja seperti cincin kawin. Oh, ya. Gak ada kan cincin kawin kan matanya kan cuma satu. Cuma ya, satu. satu-satu. Ada yang polos, ada yang pakai batu. Gitu. Itu proyek Nah, proyek pertama yang proyek mereka pertama kerjakan? itu. Betul. Proyek pertama itu. Betul. Belajar ngikir dulu supaya gimana ngikirnya gitu. Pelatnya gimana, bawahnya gimana gitu. Oke. Gitu. Wah. Setelah itu belajar lagi yang lain. Apa yang itu? lain seperti lady kan Oh. pati gigi-gigi itu kan. Gigi-gigi itu kan susah itu pati gigi-gigi yang pinggir ya. Betul, Seperti gigi-giginya. lidah. Nah, gitu Oke. belajar itu. Kalau itu bikin batang. Itu. Berarti udah kurang lebih untuk bisa membuat sesuatu perhiasan jadi dari awal sampai akhir, mungkin perlu waktu 1 tahun. Pak. Iya, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Kalaupun mereka dihadapkan untuk membuat objek yang sifatnya membentuk binatang, dedaunan, itu lama lagi mungkin. Pak? Ya mungkin lama lagi itu. Lama lagi, Pak. Harus belajar lagi itu. Ada misalnya Bapak misalnya bikin cincin segala macam ya bisa, tapi itu kan jarang belajar. Jarang belajar mode bikin apa tuh? Macan ya. Naga. Ya, naga gitu. Betul. Kan. Itu ada tukangnya, itu ahlinya. Ahlinya. Iya, ada. Orang yang ahli untuk membentuk model-model binatang itu berapa orang Pak yang Pak Adis sekarang lihat itu yang bisa itu? Oh. Berapa orang kira-kira? Ada 1 orang. Segala macam bisa itu. Yang kerja di Matahari, Oke. di Cuncun. Oke, Kocuncun ya. Di Kocuncun itu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tahu, Matahari Terbit itu merupakan salah satu industri perhiasan yang ada di Kabupaten Bandung. Itu salah satu perusahaan besar gitu ya. Dan memang membuat bentuk-bentuk organik ya, terutama bentuk hewan dan sebagainya, itu sangat sulit sebenarnya. Sulit. Gitu. Dan tidak semua tukang ternyata bisa melakukan itu. Ya terbukti kata Pak Adis sendiri itu cuman dalam satu kampung cuman hanya 1 orang yang bisa. 1 orang tuh yang bisa. Selama perjalanan